Saya ingin minta Anda bicara pada diri sendiri, melihat kilas balik apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Ini pertanyaan yang akan saya ajukan ke semua bakal calon presiden. Saya mau minta Anda refleksi, Mas. Refleksi. Karena sebagai pemimpin itu harus punya kemampuan refleksi diri. Bukan hanya bisa memahami orang lain, bukan hanya bisa memahami rakyatnya, tetapi juga bisa memahami diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kita sudah katakan tadi, itu benar. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Setiap kamu berhak untuk menelusuri ke dalam dirimu tentang siapa dirimu dan menentukan jalanmu sendiri secara berdaulat. Karenanya dikatakan oleh para spiritualis muslim atau para sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhan. Jadi saya ingin minta Anda berefleksi, Mas Ganjar. Berefleksi lewat pantulan bayangan Anda di cermin. Saya ingin minta Anda bicara pada diri sendiri, melihat kilas balik apa yang sudah Anda lakukan selama ini, apa bayangan dan karakter yang Anda percaya Anda miliki sehingga Anda sampai pada keputusan yang maha besar ini. Berani mencalonkan diri menjadi pemimpin Indonesia. Saya persilahkan untuk berkaca dan merefleksi diri. Kita juga akan tunjukkan di layar, boleh dibuka kameranya di layar supaya teman-teman bisa melihat pantulan Mas Ganjar. Silakan Mas Ganjar, refleksi Anda. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo, bakal calon presiden. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Dan saya anggota PDI Perjuangan, dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu? Terima kasih Mas Ganjar. Kita kasih tepuk tangan untuk bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan. Sudah 1,5 jam bersama kita. Mas Anies, saya ingin memberikan pertanyaan penutup, Mas. Mas Anies, saya mau tanya pertanyaan terakhir dan lagi-lagi supaya adil. Ini pertanyaan yang akan saya ajukan ke semua bakal calon presiden. Saya mau minta Anda refleksi, Mas. Refleksi. Karena sebagai pemimpin itu harus punya kemampuan refleksi diri. Bukan hanya bisa memahami orang lain, bukan hanya bisa memahami rakyatnya, tetapi juga bisa memahami diri sendiri. Nah, kalau bicara refleksi, itu erat kaitannya dengan kegiatan bercermin. Mas, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke diri sendiri terkait keputusan besar mencalonkan diri menjadi presiden? Refleksi atas apa yang sudah Anda jalani selama ini, rekam jejak Anda, karakter Anda, dan sekarang Anda berkeinginan jadi orang nomor 1 di negeri ini. Apa refleksi diri Anda, Mas? Boleh saya minta ke depan, Mas Anies? Jadi menyapa diri sendiri. Mas Anies biasa manggil diri sendiri apa? Anies. Anies. Oke, jadi memanggil dengan nama ya. Jadi reflektif gitu ya? Reflektif. Ya, silakan, okay. Mas Anies. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini gak pertama apa, kali nih saya. Selalu ada yang kaca pertama di mata Najwa. Nah. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini, 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun
main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Saya ingin minta Bapak Prabowo untuk refleksi. Refleksi atas perjalanan hidup selama ini. Dan apa bayangan yang akan bisa dijadikan pegangan Pak Prabowo ketika akan, ini cerminnya Pak, ini cermin. Jadi kalau refleksi itu kami ibaratkan cermin yang saya minta Pak Prabowo, Pak belum selesai Bapak, saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri, refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Pak, sambil lihat. Ya gini, saya mau cerita. Pak, banyak yang minta berkaca iya, Pak. Saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Anda minta saya refleksi. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu, saya mau cerita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kita sudah katakan tadi, itu benar. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Setiap kamu berhak untuk menelusuri ke dalam dirimu tentang siapa dirimu dan menentukan jalanmu sendiri secara berdaulat. Karenanya dikatakan oleh para spiritualis muslim atau para sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhan. Tiga bakal calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, mengungkapkan refleksi diri atau tapak tilas di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Refleksi itu dikatakan setelah ketiganya selesai memaparkan gagasan sebagai kontestan Pilpres 2024 di Universitas Gadjah Mada atau UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 19 September. Refleksi itu berisi kilas balik perjalanan hidup, pesan dari orang tua, hingga harapan tentang Indonesia ke depan. Berikut 3 refleksi diri dari Anies, Ganjar, dan Prabowo dalam acara Mata Najwa 3 baca pres bicara gagasan di kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa sore 19 September. Terdapat satu momen unik saat Ganjar diminta untuk merefleksikan dirinya di hadapan cermin. Hal itu diminta langsung oleh Najwa Shihab yang menjadi pembawa acara tersebut. Ganjar saat itu langsung merefleksikan pesan kedua orang tuanya. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya, kata Ganjar seraya menatap cermin dirinya. Pada Selasa 19 September 2023, mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mengingat betul pesan orang tuanya terkait jabatan yang tidak perlu dikejar. Seolah menegaskan pesan orang tuanya, Ganjar kemudian mengatakan ke dirinya,
agar melaksanakan jabatan dengan baik jika memang ditakdirkan menjadi sosok pemimpin. Kalau soal jabatan Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik, ucap Ganjar. Baca pres Partai Perindo itu kemudian menambahkan kalimat pengingat untuk dirinya. Dia mengingatkan agar tidak korupsi selama memegang jabatan publik. Sementara itu, Anies Baswedan bercerita masa kecil di tempat ini. Di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali. Di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip, atau Kabupaten Sleman. Di tahun 1989, saya berada di lapangan ini namanya Lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya inginkan dan impikan sejak SD ketika main di lapangan ini. Kemudian di tahun 1991, saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Ketika itu adalah tahun kedua dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Dan di tahun 1992, saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Karena saat itu saya dipercaya menjadi ketua senat mahasiswa UGM. Selanjutnya pada 2015 sampai 2016 di tempat ini, saya bertemu dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Lalu pada hari ini, 19 September 2023, anak yang waktu itu berumur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini, diminta mengemukakan gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk.